Halo guys, selamat datang kembali di channel Fanakbar 67. Dalam video kali ini gua tuh mau bahas tentang anime Arifureta. Dalam video ini gua tuh mau bahas lanjutan anime Arifureta berdasarkan light novel volume 10. Video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 10. Video ini tentunya adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian tuh bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Tio saat ini sedang bertarung melawan tiruannya. Tiruannya terus memprovokasi Tio dan tiruannya juga ngeluarin api hitam. Tapi Tio pakai benteng angin. Nah, karena angin dan api saling bertabrakan, maka muncullah tornado api dan Tio melempar tornado itu kepada tiruannya. Tiruannya pun berubah jadi naga dan dia menembus tornado itu. Setelah itu tiba-tiba ada cahaya hitam. Tio berubah jadi naga untuk menahan serangan itu. Tapi Tio tuh terdorong ke dinding hingga akhirnya dia tuh meledak. Untungnya di sini Tio tuh berhasil menghindar. Tio membalas lagi pakai nafas hitam. Tiruannya membalas pakai nafas putih. Dan itu terkena es yang jadi pijakan Tio. Karena hal itu muncullah uap yang menciptakan Fata Morgana. Tio terkena serangan itu, tapi itu hanya Fata Morgana. Tiruannya bilang, ras naga adalah ras mulia yang punya cita-cita gak membedakan antaras, gak membedakan si kaya dan si miskin, dan lain-lain. Intinya ras naga adalah ras yang anti intimidasi dan rasisme. Nah, ras naga ini mampu membuat negara damai seperti itu. Tapi itu semua berubah karena dihancurkan oleh para dewa dan manusia. Tio dan tiruannya tuh saling adu nafas naga. Gak lama muncullah Ryutaro dan Suzu. Tiruan Tio tersenyum. Tiruannya bilang, kalau ras naga hanya pura-pura menjadi pelindung ras lain. Padahal mereka tuh ingin mendominasi ras lain dengan kedok kedamaian. Tujuan para naga adalah menjatuhkan para dewa. Para naga adalah orang yang sesat. Nah, itu semua adalah kata-kata yang dihasut sama dewa untuk menjatuhkan kepercayaan semua ras terhadap ras naga. Akibat kata-kata hasutan itu, ras lain yang dilindungi sama ras naga pun mulai berkhianat dan ras naga pun diserang habis-habisan. Tiruannya bilang kalau Tio tuh sangat membenci pihak gereja karena telah mengakibatkan tragedi kepada klannya. Tiruannya juga bilang Tio tuh sangat senang ketika menghancurkan gereja di negara Heilig. Tio nggak disalahkan atas hal itu. Saat itu Tio menggunakan alasan untuk menyelamatkan Hajime dan Aiko pun saat itu harus melakukan penyerangan. Tio hanya berpura-pura untuk menjadi support Aiko dan akhirnya gereja di negara Heilig dihancurkan. Tiruannya bilang alasan Tio ikut Hajime karena Tio tuh mau manfaatin Hajime untuk balas dendam kepada para dewa. Dalam hatinya yang terdalam, Tio ini memang ada sedikit berpikiran seperti itu. Masa lalu Tio sangat pahit sehingga Tio membenci semuanya. Tio di sini hanya terdiam mendengar semua perkataan tiruannya. Tiruannya juga di sini mulai mengajak Tio untuk bergabung dengannya supaya bisa balas dendam. Tiruannya akan membantu Tio dalam memanipulasi Hajime. Tujuannya supaya Hajime tuh jadi alat sempurna untuk membunuh para dewa. Ryutaro dan Suzu bilang kalau Tio bukanlah orang jahat. Mereka ngasih semangat kepada Tio supaya Tio tuh gak jatuh ke dalam kegelapan. Tiruannya langsung mengarahkan serangan nafas naga ke arah Tio. Tio di sini tersenyum. Tio bilang kalau para naga masih belum mengerti alasan kenapa mereka diciptakan. Ras naga yakin kalau mereka tuh diciptakan pasti ada tujuannya. Tio pun memakai nafas naga. Kedua nafas naga beradu, tapi sekarang Tio tuh jauh lebih kuat. Lebih tepatnya di sini tiruannya tuh mulai melemah. Tio bilang, seorang ras naga memiliki kebanggaan untuk tidak jatuh ke dalam kebencian. Nafas naga Tio di sini semakin membesar. Tiruannya kaget karena tekanan yang dikeluarin Tio sangat dahsyat. Tio bilang kalau dia tuh dari awal bisa ngendaliin dirinya sendiri. Tio cuma mengikuti alur yang telah dibuat sama labirin sehingga menipu labirin itu sendiri. Tio bilang kalau dia tuh cuma ingin mendengar sisi negatif yang dia punya.
Makanya dia tuh dengerin semua provokasi dari tiruannya. Tio mengucapkan terima kasih kepada tiruannya. Dengan gitu, dia tuh bisa tahu kegelapan yang ada di hatinya. Tio dari awal tuh nggak terpengaruh sama omongan tiruannya. Tiruannya lah yang dari awal udah dimanfaatin sama Tio. Tio tuh memiliki kebanggaan sebagai ras naga. Jadi Tio nggak akan pernah jatuh ke dalam kegelapan. Gak lama tiruan Tio pun musnah akibat terkena serangan nafas naga yang besar dari Tio. Suzu dan Ryotaro hanya terdiam melihat kekuatan dahsyat dari Tio. Mereka menganggap kalau Tio adalah kakak yang sangat bisa diandalkan, dan Tio tuh di sini terlihat sangat keren. Walaupun semuanya adalah rencana Tio, tapi Tio tuh tetap mengucapkan terima kasih karena Suzu dan Ryotaro tuh ngasih semangat ke dia. Tio pun menyembuhkan mereka berdua. Tio, Suzu, dan Ryotaro mereka tuh lanjutin perjalanan. Dan mereka melihat bahwa Yue sedang berbaring dan Kaori tuh ada di atasnya sambil menarik-narik pipi Yue. Yue juga di sini menarik-narik pipi Kaori. Intinya mereka tuh bertengkar dan saya tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Tio, Suzu, dan Ryotaro mereka semua kebingungan dengan apa yang telah terjadi. Saya di sini masih terus mencoba untuk menghentikan pertengkaran antara Kaori dan Yue. Karena kesal, saya pun pakai tinjunya untuk menghajar kepala Yue dan Kaori. Mereka berdua langsung berguling-guling di tanah karena kesakitan. Setelah itu, saya menyeret Yue dan Kaori dengan cara memegang kerah baju mereka. Saya mengajak semua orang untuk lanjutin perjalanan. Gak lama, mereka semua tuh melihat sesuatu yang mengejutkan. Terlihat ada pertarungan keras antara Hajime melawan Koki. Oke, sekarang gue bakal ceritain tentang masa lalu dari Koki. Jadi Koki ini terlahir di keluarga yang biasa, tapi kakeknya adalah pengacara yang terkenal. Kakeknya ini selalu cerita ke Koki tentang pengalaman hidupnya ketika menjadi pengacara. Kakeknya cerita kalau dia tuh selalu membela yang lemah. Intinya, ceritanya dibumbui. Seolah-olah kakeknya tuh memiliki sifat pahlawan sejati pembela yang lemah. Seolah-olah di sini keadilan tuh selalu menang. Hal itulah yang membuat Koki sangat yakin bahwa keadilan tuh akan selalu menang. Koki nggak tahu kalau kenyataan tuh nggak seindah cerita yang dikasih sama kakeknya. Yang namanya pengadilan tuh selalu ada kalah dan menang. Dan tugas pengacara itu udah pasti membela kliennya. Jadi gak mesti tentang membela yang lemah dan tentang keadilan. Sebenarnya, kakeknya itu cerita yang bagus-bagus ketika Koki masih kecil. Tujuannya supaya Koki tuh bisa memiliki rasa keadilan yang kuat. Kakeknya mau ceritain tentang realitas sesungguhnya ketika Koki udah besar. Sayangnya kakeknya tuh keburu meninggal ketika Koki masih SD. Karena hal itulah, Koki tuh sampai sekarang sulit untuk menerima realita kehidupan yang benar-benar gak sesuai dengan cerita kakeknya zaman dulu. Koki masih selalu memegang teguh cerita-cerita indah dari kakeknya. Padahal realita tuh gak seindah cerita kakek Koki. Selain dari cerita kakeknya, Koki juga tumbuh jadi anak yang sangat luar biasa. Bakat Koki sangat hebat. Koki tuh bisa dengan mudah menyelesaikan semua masalah ketika ada di bumi. Karena hal itulah, Koki menjadi semakin yakin kalau keadilan yang diceritain sama kakeknya adalah keadilan yang nyata yang bisa diwujudkan. Koki tuh gak pernah tahu rasanya terbentur bahwa kenyataan tuh gak seindah sebuah cerita. Ditambah lagi, Koki ini sangat populer dan dipuja banyak orang. Hal ini membuat Koki semakin yakin sama cerita kakeknya. Dan Koki pun menjadi orang yang terlalu sangat percaya diri. Dia cuma mau apa yang dia pandang benar maka itu harus benar. Gak peduli menurut orang lain itu salah. Koki yakin kalau hidup sangat mudah dan semuanya tuh berjalan dengan apa yang dia mau. Sayangnya ketika di isekai, hidup tidak semudah pikiran Koki. Hidup di isekai terlalu keras bagi Koki. Saat ini, Koki berhadapan sama tiruannya. Tentunya tiruannya selalu memprovokasi Koki. Tiruannya di sini ngasih tahu fakta kalau Koki tuh nggak bisa menerima bahwa hidup ternyata sangat keras. Dan tiruannya juga bilang kalau Koki ini terlalu cemburu sama kekuatannya Hajime. Di sini, Koki terus membantah omongan tiruannya. Tiruannya hanya tertawa. Semakin Koki nggak bisa menerima sifat negatifnya, maka semakin kuatlah tiruannya. Sambil adu pedang, tiruannya bilang kalau Koki tuh sangat iri karena gadis-gadis cantik tuh semuanya suka sama Hajime.
Padahal sifat Hajime tuh sangat buruk dan jauh dari kata pahlawan. Selain itu, Hajime juga punya kekuatan yang gak dimiliki sama Koki. Koki di sini membantah kalau dia tuh punya sifat iri. Tiruannya pun menembakkan cahaya hitam dari pedang ke atas langit, sehingga terciptalah hujan meteor yang mengarah ke Koki. Koki mencoba menghindar, tapi dia tuh terkena salah satu serangan. Koki nggak tinggal diam, dan dia tuh membalas serangannya. Dia ngeluarin badai kilat. Tiruannya ngumpulin cahaya meteor yang tersisa, dan cahaya itu dimasukkan ke pedangnya. Dengan tebasan cahaya hitam, badai kilat Koki pun menghilang. Selain itu, Koki juga terpental karena serangan tiruannya terlalu kuat. Koki mencoba untuk terus berdiri, dan dia pun pakai limit break. Koki dipenuhi aura cahaya putih. Tiruannya juga pakai limit break, dan dia tuh dipenuhi sama aura hitam. Koki dan tiruannya adu pedang dengan sangat luar biasa, tapi tiruannya udah jauh lebih kuat. Koki mendapatkan banyak luka kecil. Sambil adu pedang, tiruannya memprovokasi Koki, dan itu membuat Koki sangat marah. Selain itu, tiruannya juga bilang kalau Hajime telah merebut Kaori dari Koki, dan sekarang Hajime tuh bakal merebut Shizuku dari Koki. Koki semakin gelap dipenuhi amarah, dan serangan Koki menjadi nggak jelas. Tiruannya dengan mudah menendang Koki sampai Koki terpental ke tembok. Tiruannya terus memprovokasi dengan bilang kalau Shizuku tuh bakal ninggalin Koki. Koki di sini terus membantah, dan dia tuh masih berkomentar positif. Gak lama di sini tiruannya tersenyum. Ternyata di belakangnya muncullah Hajime dengan menggendong Shizuku. Melihat itu, Koki dipenuhi dengan kebencian dan amarah. Ekspresinya berubah drastis. Koki dengan penuh amarah, dia menyerang Hajime. Hajime melihat Koki yang kehilangan kewarasannya. Hajime pun menghindari serangan Koki. Hajime bilang kalau musuh Koki itu bukanlah dia, melainkan tiruannya sendiri. Koki di sini teriak, dan dia bilang kalau Shizuku bukanlah milik Hajime. Koki dengan penuh amarah, Koki pun menyerang Hajime dengan pedang cahaya. Hajime di sini terus menghindar. Hajime kesal karena Koki itu telah dikalahkan sama tiruannya. Koki membiarkan sifat negatifnya menguasai dirinya sendiri. Hajime bilang kalau Koki terus menyerang, maka Shizuku bisa terkena serangan Koki. Di sini Koki sangat marah, dan dia tuh menganggap kalau Hajime pengecut karena jadiin Shizuku sebagai sandera. Hajime gak ngerti kenapa Koki bisa sangat bodoh. Padahal Koki yang menyerang, tapi Hajime lah yang dibilang pengecut. Di sisi lain, Hajime terus bangunin Shizuku yang tertidur sejak dia digendong. Hajime kesal karena Shizuku tertidur. Hajime pun mencubit pipi Shizuku, dan Shizuku pun akhirnya terbangun. Setelah terbangun, Hajime nurunin Shizu. Koki menyerang pakai sihir, tapi Hajime memblokir pakai tembakan. Shizu kaget karena ekspresi Koki jadi sangat menyeramkan. Shizu tahu kalau Koki telah dikendalikan sama sifat negatifnya. Shizu di sini mencoba untuk nyadarin Koki supaya Koki tuh nggak jatuh dalam sifat negatif. Tapi di sini Koki malah bilang kalau dia bakal menyelamatkan Shizuku dari cuci otaknya Hajime. Koki mau membunuh Hajime, dan Koki tuh mau menyelamatkan semua orang dari cuci otak Hajime. Di sisi lain, tiruan Koki hanya tersenyum ketika melihat Koki menggila. Shizuku masih terus mencoba untuk ngasih kata-kata supaya Koki nggak terjebak dalam sifat negatifnya. Sayangnya segala upaya Shizuku nggak didengar. Koki hanya berpikir bahwa tindakannya adalah hal yang paling benar, sedangkan yang lain adalah salah. Koki dipenuhi cahaya, dan dia mencoba untuk menyerang Hajime. Shizuku mau menghentikan, tapi diserang sama tiruan Koki. Hajime bilang kalau Shizuku saat ini lagi diserang sama tiruan dari Koki. Sebaiknya Koki tuh berhenti menyerang Hajime dan melawan tiruannya. Koki bilang kalau tiruannya tuh nggak akan bunuh Shizu. Di sini, Koki malah meyakini diri sendiri bahwa tiruannya bukanlah monster yang harus dia musuhi. Koki hanya ingin kebenaran yang dia anggap benar. Koki juga bilang kalau dia tuh akan menyelamatkan semua orang dari cuci otak, termasuk Yue. Karena Yue udah mulai dibawa-bawa dalam delusinya Koki,
Hajime di sini agak kesal dan serangan Koki pun dihentikan dengan sangat mudah oleh Hajime. Hajime ngeluarin aura membunuh yang dahsyat dan itu membuat Koki ketakutan. Hajime pun menembak pedang Koki sampai akhirnya pedang Koki terlempar ke udara. Setelah itu, Hajime menendang Koki dengan sangat kuat. Hajime terus menendang Koki sampai Koki itu kesakitan dan batuk darah. Koki kesal karena Hajime terlalu kuat. Koki di sini udah pakai limit break dan senjata suci, tapi itu semua hanya mainan anak-anak di mata Hajime. Koki di sini mencoba untuk berdiri, tapi Hajime terus menembaki Koki. Koki menghindari ledakan yang dibuat sama Hajime. Koki pun memanggil pedangnya, tapi pedangnya diinjak sama kaki Hajime. Hajime bilang kalau Koki sangat menyedihkan. Koki nggak memakai peningkatan pedang yang udah dikasih sama Hajime. Padahal kalau Koki mau pakai, maka Koki bisa sedikit melawan Hajime. Koki menjadi semakin gila dan ingin membunuh Hajime. Shizu di sini masih mencoba untuk menghentikan Koki, tapi dia tuh selalu diserang sama tiruan dari Koki. Shizu mulai berjalan terhuyung-huyung. Hajime juga di sini mencoba melindungi Shizuku dari luka yang parah. Hajime pun sekarang menuju tiruan Koki. Ketika Koki menyerang, Hajime mengarahkannya ke arah tiruan Koki, tapi itu dihentikan dengan mudah oleh tiruan Koki. Tiruan Koki pun berubah jadi partikel dan dia memasuki tubuh dari Koki. Tiruan Koki seolah-olah bergabung dengan Koki. Koki yang tadinya terluka parah, semua lukanya tuh sembuh seketika. Hajime menembaki Koki dengan banyak peluru dan Hajime juga melempar granat sehingga terjadi ledakan yang besar. Koki di sini nggak menghindar dan dia menerobos api ledakan dengan sangat santai tanpa terluka. Koki di sini dipenuhi oleh aura hitam dan putih. Koki juga memegang dua pedang, satu pedang suci dan satu pedang iblis. Koki bilang kalau dia tuh nggak punya pilihan selain bergabung sama tiruannya. Tujuannya untuk membunuh Hajime. Koki juga di sini menggunakan overload, mana dan statistik Koki meningkat drastis. Saat ini, kekuatan Koki tuh bisa dibilang setara sama Hajime. Koki bergerak dengan sangat cepat ke belakang Hajime. Hajime di sini menembak tanpa berbalik ke belakang. Pedang Koki pun terlempar dan perut Koki terkena tembakan. Koki di sini semakin marah dan dia pun ngeluarin serangan yang merupakan fitur penguatan pedang yang dibuat sama Hajime. Muncullah pisau angin dalam jumlah yang besar dari berbagai sisi. Tapi ternyata hal itu mudah dihindari. Hajime balas menembak tanah di bawah Koki. Koki di sini hampir terpental. Untungnya dia menancapkan pedangnya ke tanah. Sayangnya Hajime di sini langsung menendang Koki dengan sangat keras. Koki terbentur ke sudut ruangan. Di sini Hajime tuh sebenarnya mau langsung menembak kepala Koki, tapi nggak jadi karena Hajime tuh nggak mau kalau Kaori dan Shizuku sedih karena kematian dari Koki. Hajime pun menembaki kaki dan tangan dari Koki. Hajime di sini sengaja nggak menembak ke arah vital. Koki sangat marah karena dia tuh ngerasa dikasihani sama Hajime. Hajime bilang kalau dia tuh nggak bunuh Koki demi Shizuku dan Kaori. Koki di sini semakin marah. Koki pun menyerang pakai banyak tebasan dengan amarahnya. Tapi Hajime dengan mudah menghindari semuanya. Bagi Hajime, walaupun Koki menjadi sangat kuat, tapi saat ini Koki dipenuhi sama amarah dan itu bukanlah apa-apa bagi Hajime yang sangat tenang. Koki sambil menyerang bilang kalau semua yang terjadi itu nggak masuk akal. Gimana mungkin seorang pembunuh dan gak berperasaan seperti Hajime malah disukai banyak cewek. Harusnya Koki lah yang disukai banyak orang, bukan malah Hajime. Gak lama datanglah semua orang yang telah menyelesaikan ujian. Hajime di sini langsung menendang perut Koki. Hajime juga menyuruh Kaori untuk segera nyembuhin Shizuku. Melihat semua orang, Koki di sini teriak kalau dia tuh akan menyelamatkan semua orang dari cuci otak. Ryutaro dan Suzu, mereka tuh mencoba untuk menghentikan Koki. Koki di sini semakin yakin kalau Hajime tuh memang bisa cuci otak. Koki yakin kalau Eri juga dicuci otak sama Hajime. Makanya orang baik seperti Eri melakukan hal yang gak masuk akal bagi Koki.
Koki di sini semakin marah dan dia tuh mau ningkatin statistiknya lagi. Sayangnya Hajime pakai bola-bola sihir untuk mengurung Koki dan menghentikan Koki. Setelah itu Hajime pun pakai senjata barunya. Keluarlah cahaya dahsyat yang menghantam Koki. Semua orang khawatir karena Hajime tuh ternyata benar-benar bunuh Koki. Tapi ternyata di sini Koki nggak mati. Hajime bilang kalau senjata barunya adalah senjata yang diciptain untuk musnahin mana. Koki saat ini telah kehilangan banyak mana dan tiruannya juga menghilang. Walaupun Koki telah kehilangan banyak mana dan saat ini tubuhnya pun sangat lemas, tapi walaupun gitu Koki masih tetap ngotot ingin membunuh Hajime. Hajime pun langsung memukul Koki sampai pingsan. Kaori di sini mencoba untuk nyembuhin Koki, tapi Hajime bilang jangan pernah disembuhin total. Alasannya karena Koki pasti bakal melawan lagi. Di sini juga, Yue dan Seiya tuh sangat ingin membunuh Koki yang udah berani mencoba untuk membunuh Hajime. Tapi mereka tuh dihentikan sama Tio. Hajime juga di sini menenangkan Seiya dan Yue yang telah dipenuhi sama aura membunuh. Di sini juga, Tio bilang kalau dia tuh cuma manfaatin Hajime untuk mengalahkan para dewa. Dan Tio yang masokis saat ini tuh sangat ingin dihukum sama Hajime. Sayangnya, Hajime bilang kalau dia tuh udah tahu. Jadi dia tuh gak akan pernah menghukum Tio. Hajime udah tahu dari sedikit cerita masa lalu yang diceritain sama Tio. Jadi Hajime tuh udah tahu dari dulu kalau Tio tuh cuma manfaatin Hajime. Tapi itu gak masalah bagi Hajime. Tio udah menjadi salah satu teman yang berharga bagi Hajime. Di sini diketahui juga bahwa ketika Hajime menghadapi Noin, Hajime tuh ternyata ngasih kesempatan supaya Tio bisa balas dendam. Dan akhirnya Tio tuh berhasil menghancurkan gereja di negara Heilig. Di sini, ketika Hajime lagi bermesraan sama Yue dan Seiya, semua orang tuh menyadari tatapannya Shizuku. Semuanya paham bahwa Shizuku mulai menyukai Hajime. Kaori di sini senang karena Shizuku udah gak nyembunyiin lagi perasaannya. Shizuku berterima kasih kepada Hajime karena Hajime gak membunuh Koki. Bagi Shizuku, parti pahlawan saat ini udah seperti keluarganya. Shizuku juga di sini berterima kasih karena Hajime tuh selalu menyelamatkan Shizuku dan Shizuku pun mencium pipi Hajime. Semua orang kaget karena Shizuku terang-terangan mencium pipi Hajime. Bahkan Ryutaro yang lagi gendong Koki, dia tuh tanpa sadar jatuhin Koki dengan sangat keras. Shizuku bilang, walaupun Hajime udah punya Seiya dan Yue, tapi Shizuku gak peduli. Shizuku juga gak peduli sama perasaan Kaori yang suka sama Hajime. Kaori bilang kalau setiap orang tuh berhak suka sama siapapun. Kaori malah senang karena Shizuku udah berani mentingin dirinya sendiri daripada mentingin orang lain. Karena Kaori dan Shizuku adalah teman masa kecil, Kaori dan Shizuku pun berjuang akan merebut hati Hajime. Tentunya, Seiya dan Yue juga nggak akan tinggal diam. Mereka berempat pun mulai berdesakan di sekitar Hajime. Lagi-lagi parti Hajime ribut karena memperebutkan Hajime. Di sini, Yue juga mulai ceritain sedikit masa lalunya. Hajime bilang kalau dia tuh udah menduganya. Hajime udah tahu dari awal kalau paman Yue tuh pasti punya alasan kenapa lebih memilih menyegel Yue daripada bunuh Yue. Hajime juga di sini tegasin siapapun yang menginginkan Yue mati, maka Hajime tuh pasti bakal membunuhnya. Entah itu dewa ataupun semua orang di dunia. Hajime akan membunuh siapapun yang telah melukai Yue. Hajime di sini tegasin kalau dia tuh sangat mencintai Yue. Singkatnya, parti Hajime dan parti pahlawan berhasil sampai di akhir perjalanan labirin. Mereka sampai di tempat yang seperti istana. Mereka pun memasuki pintu istana. Di sana terdapat lorong berbentuk es, tapi sekarang tuh nggak dingin. Gak lama ada sebuah lingkaran sihir. Mereka semua pun dikasih ingatan dari pemilik labirin, yaitu Van Reshin. Sihir kuno yang mereka dapatkan saat ini adalah sihir metamorfosis. Tapi ternyata di sini Hajime dan Yue tuh teriak sangat kesakitan dan keduanya tuh pingsan. Semua orang membawa Hajime dan Yue ke suatu ruangan. Setelah itu mereka membiarkan Hajime dan Yue untuk tidur. Yue ternyata bangun lebih dulu dan dia tuh mencium Hajime. Hajime di sini terbangun dan dia tuh mencoba untuk melakukan hal yang dewasa. Mendengar suara, semua orang tuh masuk ke kamar Hajime dan Yue. Semua orang terkejut
karena Hajime dan Yue tuh seolah-olah melakukan tindakan yang dewasa. Keributan antar parti Hajime pun terjadi lagi. Setelah itu, Hajime ceritain tentang sihir konsep. Hajime bilang orang yang telah menyelesaikan semua labirin hanyalah Hajime dan Yue. Hajime bilang ketika nyelesain labirin, biasanya orang tuh langsung dikasih informasi tentang cara menggunakan sihir kuno labirin itu, dan orang itu bisa langsung memakainya. Tapi untuk sihir konsep, gak mudah dipakai walaupun tahu informasinya. Hajime bilang untuk memakai sihir konsep dengan sempurna, Hajime dan Yue tuh harus pelajari semua konsep dasar dari sihir kuno. Selama ini, mereka tuh cuma pakai sihir kuno tanpa paham dasar-dasarnya. Ketika menyelesaikan labirin terakhir, Hajime dan Yue pun dapat banyak informasi sehingga kepalanya jadi pusing, dan mereka berdua pun akhirnya pingsan. Nah, Hajime bilang kalau dia tuh punya teori untuk melakukan perjalanan antar dunia pakai sihir konsep. Tapi teori itu harus dibuktikan dengan beberapa persiapan dan uji coba. Suzu bilang kalau dia tuh bakal istirahat selagi Hajime melakukan percobaannya. Setelah itu parti pahlawan pun akan pulang ke negara Heilig. Suzu di sini menganggap kalau Shizuku tuh bakal ikut selamanya sama Hajime. Tapi Shizuku bilang kalau dia khawatir sama Suzu yang pengen ketemu sama Eri. Jadi dia tuh nggak akan ikut Hajime dulu untuk pergi ke bumi. Hajime dan Yue di sini melakukan percobaan di kamar, sedangkan semuanya tuh ada di luar. 2 jam kemudian, semua orang selain Hajime dan Yue, mereka tuh mengobrol. Tapi nggak lama, Koki terbangun dan menemui mereka. Shizu di sini tegasin kalau dia tuh suka sama Hajime. Dia nggak peduli sama pendapat dari Koki. Shizu ngasih tahu Koki karena dia tuh menghargai Koki sebagai teman masa kecilnya. Koki bilang semua orang telah berubah karena percaya sama Hajime. Koki bilang kalau di masa lalu Kokilah yang jatuh ke jurang labirin sendirian, maka Kokilah yang akan jadi kuat, bukan malah Hajime. Kaori di sini sangat marah. Kaori bilang kalau Koki adalah salah satu temannya, jadi jangan sampai Kaori membenci Koki karena sifat Koki yang sekarang. Di tengah ketegangan, tiba-tiba muncullah cahaya luar biasa dari ruangan Hajime dan Yue. Ruangan itu dipenuhi mana yang dahsyat. Ketika masuk ruangan itu, sekarang semua orang tuh melihat seperti sedang menonton film. Ternyata itu adalah masa lalu Hajime ketika Hajime terjatuh ke dalam jurang labirin sendirian. Mereka diperlihatkan sosok Hajime yang masih lemah. Hajime di sini masih bersusah payah dalam menghadapi seekor monster lemah. Mereka bahkan kaget ketika Hajime tuh harus kehilangan tangannya. Hajime benar-benar berjuang untuk bertahan hidup ketika dia tuh jatuh ke dalam jurang labirin. Shea, Kaori, dan Shizuku, mereka tuh menjatuhkan air mata dan mereka gemetaran karena perjuangan sulit yang Hajime alami ketika jatuh ke jurang labirin. Ketika pertama kali datang ke Isekai, bakat Hajime tuh dicap sebagai bakat yang lemah. Dan Hajime tuh lebih lemah dari siapapun. Tapi saat ini, semua orang melihat masa lalu Hajime ketika Hajime tuh berjuang sangat keras demi untuk bertahan hidup. Mereka juga melihat Hajime yang udah mulai berhenti berharap dengan pertolongan orang lain, apalagi teman sekelasnya. Mereka juga melihat bahwa Hajime tuh mulai membenci semua orang. Semua orang kaget dengan perjuangannya Hajime. Bahkan Ryutaro dan Koki, mereka tuh hanya terdiam ketika melihat Hajime memakan daging monster untuk bertahan hidup. Hajime terlihat berdarah-darah di labirin. Hajime di sini sangat menderita. Tio di sini ngasih sihir mental kepada parti pahlawan. Karena kalau nggak dipakein sihir mental, parti pahlawan tuh bisa muntah ketika melihat penderitaan Hajime yang sangat keras dalam bertahan hidup di labirin. Mereka semua masih terus melihat perjuangan dan penderitaan Hajime di masa lalu. Mereka juga melihat Hajime yang hanya punya satu tujuan. Hajime sangat ingin pulang ke Jepang. Gak lama, film masa lalu Hajime pun berakhir. Shea, Kaori, Tio, dan Shizuku, mereka semua menangis sambil tersenyum ketika diperlihatkan betapa menderitanya Hajime. Mereka bangga terhadap perjuangan pria yang sangat mereka cintai. Ryutaro dan Suzu akhirnya paham bahwa latihan mereka selama ini tuh sangat manja dibandingkan dengan perjuangannya Hajime. Di sisi lain, Koki di sini hanya terdiam. Koki pernah bilang bahwa dia akan jadi kuat kalau dialah yang jatuh ke dalam jurang labirin. Tapi setelah melihat perjuangan Hajime,
Koki hanya terdiam dan dia tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi walaupun gitu, Koki masih meyakinkan diri sendiri bahwa Hajime telah salah dan dialah yang benar. Gak lama, mereka melihat Hajime dan Yue yang sedang menutup mata. Dan ada sebuah kunci yang terbentuk. Kunci itu adalah Crystal Key. Hajime dan Yue pingsan setelah selesai membuat artefak kunci. Kaori di sini langsung nyembuhin mereka dengan ngasih mana miliknya. Ketika terbangun, Hajime gemetaran karena berhasil menciptakan kunci dari sihir konsep. Kunci itu bisa menteleport orang kemanapun selama tahu lokasi detailnya. Hajime nyoba kunci itu dengan teleport ke tempat klan Sea. Tiba-tiba muncullah pintu besar yang menghubungkan labirin terakhir dengan tempat klan Sea. Karena berhasil, parti pahlawan terlihat senang ketika melihat kemungkinan bahwa mereka tuh bisa pulang ke Jepang. Suzu di sini bilang kalau dia tuh mau segera ke benua iblis. Hajime bilang kalau dia tuh mau istirahat dulu. Sambil nunggu Hajime pulih, parti pahlawan tuh bisa mencari hewan untuk dimetamorfosis menjadi kuat. Kaori di sini ikut sama parti pahlawan karena dia tuh sangat khawatir. Beberapa jam kemudian, parti pahlawan dan Kaori pun kembali dengan membawa banyak binatang. Hajime juga ngasih beberapa artefak kerah kepada binatang parti pahlawan. Setelah itu, Hajime pun bersiap untuk menuju benua iblis. Tapi sebelum itu, Sia ngasih liontin dari labirin terakhir. Sia lupa ngasih liontin itu ketika Hajime sedang pingsan. Gak lama, muncullah lingkaran sihir. Setelah itu, muncul telur es, dan telur itu langsung pecah. Telur itu berubah jadi naga es. Mereka semua pun naik ke punggung naga es. Naga es itu pun dipakai sama mereka untuk keluar labirin. Singkatnya, naga es pun langsung pergi ketika mereka tuh sampai di luar labirin. Setelah itu mereka pun lanjutin perjalanan untuk menuju benua iblis. Tapi nggak lama, muncullah Fred dan Eri. Tentunya mereka tuh bersama dengan naga dalam jumlah yang banyak. Fred kagum karena Hajime tuh berhasil menaklukkan labirin es. Itu artinya Hajime sekarang punya kekuatan metamorfosis. Kekuatan itu adalah kekuatan yang sama seperti Fred. Eri juga di sini mulai menyapa Koki. Tapi yang menakutkan dari itu semua, Hajime melihat ada 500 utusan dewa yang terlihat ikut dalam pasukan Fred. Para utusan dewa udah bersiap untuk membunuh para orang sesat seperti Hajime dan yang lainnya. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.